Baik teman-teman, di dalam bahasa Indonesia kita akan mengenal pelajaran tentang membaca. Membaca adalah salah satu bagian penting yang dipelajari di dalam bahasa Indonesia, yang terdiri dari antara lain membaca dalam hati. Oke, mari kita mulai pembahasan tentang membaca dalam hati. Pengertian membaca dalam hati adalah membaca dengan menggunakan ingatan visual memori yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. Membaca dalam hati dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah membaca ekstensif. Kemudian yang kedua adalah membaca intensif. Baiklah, yang pertama membaca ekstensif. Membaca ekstensif berarti membaca secara luas. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam waktu yang sesingkat mungkin. Tujuan dan tuntutan membaca ekstensif adalah untuk memahami isi yang penting dengan cepat. Membaca ekstensif meliputi yang pertama membaca survei, membaca sekilas, kemudian membaca dangkal. Yang pertama, membaca survei. Sebelum kita membaca, tentu akan meneliti dulu bahan bacaan yang akan kita pelajari dan telaah. Langkah yang pertama, melihat-lihat, melihat judul-judul bab yang terdapat di dalam buku-buku yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah memeriksa, meneliti indeks-indeks daftar kata-kata yang terdapat dalam buku. Kemudian membaca sekilas. Sejenis membaca yang membuat mata kita bergerak dengan cepat melihat, memperhatikan bahan tertulis untuk mendapatkan informasi. Tujuan membaca sekilas yang pertama adalah memperoleh kesan umum, kemudian menemukan hal-hal yang menentu dari suatu bahan bacaan, kemudian menemukan bahan dalam yang diperlukan dalam perpustakaan. Kemudian adalah yang terakhir adalah membaca dangkal. Membaca dangkal bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang dangkal, yang bersifat luaran, yang tidak mendalam dari suatu bacaan. Biasanya dilakukan bila kita membaca demi kesenangan, membaca bacaan ringan yang mendatangkan kebahagiaan di waktu senggang, misalnya membaca novel, cerpen, dan lain-lain. Kemudian kita akan masuk dalam membaca intensif. Membaca intensif adalah studi seksama, telaah teliti, dan penanganan terperinci yang dilaksanakan di kelas terhadap suatu tugas yang pendek, kira-kira 2-4 halaman setiap harinya. Tujuannya adalah memperoleh sukses dalam pemahaman penuh terhadap argumen-argumen yang logis. Membaca intensif dibagi menjadi dua, yaitu membaca telaah isi. Menelaah isi suatu bacaan menurut keterkritisan berpikir, pemahaman, serta keterampilan menangkap ide yang tersirat dalam bacaan. Membaca telaah isi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah membaca teliti. Membaca teliti sama pentingnya dengan jenis kegiatan membaca lain.
kita perlu membaca dengan teliti bacaan yang kita sukai. Membaca teliti membutuhkan keterampilan antara lain survei yang cepat untuk memperhatikan atau melihat organisasi dan pendekatan umum, membaca secara seksama, dan membaca ulang paragraf-paragraf untuk menemukan kalimat-kalimat yang penting. Penemuan hubungan setiap paragraf dengan keseluruhan tulisan. Kemudian yang kedua adalah membaca pemahaman. Membaca pemahaman yang dimaksud adalah sejenis membaca yang bertujuan untuk memahami standar kesastraan. Kesastraan dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara, antara lain puisi atau prosa, fakta atau fiksi, klasik atau modern, subjektif atau objektif. Kemudian resensi kritis. Resensi merupakan sarana mendapatkan informasi bahan bacaan. Seorang pendidik akan sangat baik bila memiliki wawasan yang luas mengenai bahan-bahan bacaan, bakat, dan minat siswa. Kemudian drama tulis. Dengan membaca drama tulis, seseorang akan membangun konstruksi cerita dan emosi dalam pikirannya, menganalisis tokoh-tokoh, dan mengambil suatu kesimpulan mengenai cerita dalam drama tersebut. Pembaca akan melihat hal yang berbeda dari yang dia baca dengan apa yang dia lihat ketika drama itu dipentaskan. Pola-pola fiksi. Fiksi adalah suatu istilah yang dipergunakan untuk membedakan uraian yang tidak bersifat historis dengan penunjuk atau penekanan khusus pada segi sastranya. Brooks, Pusser and Warren 1952 halaman 9. Perbedaan fiksi dan non-fiksi terletak pada tujuan. Maksud dan tujuan dari cerita non-fiksi adalah untuk menciptakan kembali apa yang telah terjadi secara aktual. Sementara itu, fiksi mencoba memulai dengan mengatakan seandainya, memutuskan perhatian sepenuhnya pada realitas. Kemudian membaca kritis. Membaca kritis adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, mendalam, evaluatif, dengan tujuan menemukan keseluruhan bahan bacaan, baik makna, baris-baris, dan makna antar baris. Kemudian membaca ide. Membaca ide adalah sejenis kegiatan membaca yang ingin mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat dalam bacaan. Membaca telaah bahasa. Membaca intensif ini adalah untuk memperoleh sukses dalam pemahaman penuh terhadap argumen-argumen yang logis, urutan-urutan retoris atau pola-pola teks, pola-pola simbolisnya, nada tambahan yang bersifat emosional dan sosial, pola-pola sikap dan tujuan pengarang, serta sarana-sarana linguistik yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Tarikan 2008 halaman 37. Membaca telaah bahasa dibagi menjadi dua, yaitu membaca bahasa dan membaca sastra. Tujuan membaca bahasa adalah memperbesar daya kata yang meliputi ragam-ragam bahasa, mempelajari makna kata dari konteks, bagian-bagian kata, penggunaan kamus, sinonim, antonim. Kemudian membaca sastra. Membaca sastra adalah membaca sastra. Perhatian pembaca harus dipusatkan pada penggunaan bahasa dalam karya sastra. Apabila seseorang
mengenal bahasa dalam suatu karya sastra, maka semakin mudah dia memahami isi serta dapat membedakan antara bahasa ilmiah dan bahasa sastra. Sekian ulasan mengenai membaca dalam hati, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih.